Salam, selamat malam, kasih-kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, malam ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Miracle on Tuesday ya, di Secret Prayer House. Nggak ngantuk ya, kasih-kasih Tuhan, karena ini beda waktunya ya. Sekarang pukul 9. Tapi nggak apa-apa, pasti masih semangat. Kelihatan mukanya masih pada ceria. Dan kita lebih dahsyat lagi malam ini dilayani kedatangan bintang tamu. Beliau seorang pilot atau hamba Tuhan yang takut Tuhan. Pastor atau Bapak itu siapa namanya, Rico Setamavela. Nah, setahu saya dulu saya pernah ketemu beliau, memang waktu itu dia kesaksian itu dahsyat ya, karena diselamatkan Tuhan. Kalau nggak salah waktu itu ke Palu 2018 kayak gitu. Itu kan kenapa diselamatkan Tuhan, karena di saat beliau mau mendarat itu dia disuruh Tuhan untuk memuji Tuhan, kalau nggak salah sampai 12 jam kayak gitu, dan dia taat. Ketika ada kecelakaan maut itu terjadi, maka Tuhan selamatkan, suruh belok mana kayak gitu, pokoknya sesuai tuntunan Roh Kudus seperti itu. Dan luar biasa, malam ini akan kita saksikan langsung oleh hambanya nanti ya. Tapi kita sebelum mulai, kasih-kasih Tuhan, boleh kita on cam, kita akan memuji Tuhan, oke? Tapi kita akan berdoa dulu. Silahkan Bu Susan untuk mulai doa pembuka. Mute-nya Bu Susan. Ya. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Terima kasih Michelle. Kita akan doa sepakat kekasih Tuhan. Sebelum memulainya, satukan hati kita ya. Oh rata karawasi kiaramat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat anugerah yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan kekasih-Mu Tuhan Yesus untuk ibadah Zoom ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Pak Ronald Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus juga memimpin dalam memberikan kesaksian Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Kau urapi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setiamu Tuhan memberikan bagi kami Tuhan Yesus, memberkati kami Tuhan lewat kesaksian hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah atmosfer di udara Tuhan Kau singkirkan segala penghalang-penghalang Tuhan Yesus, dan Tuhan yang lancarkan untuk wifi Tuhan, alat-alat semuanya ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, biar Kau bekerja secara sempurna malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang telah kami doakan Tuhan, kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Susan. Kasih-kasih Tuhan, semangat ya. Kita akan memuji Tuhan. Silahkan hambanya Pak Ronald. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur sampai saat ini hati kami terus melekat kepadamu dan selalu rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus
dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, terima kasih Tuhan, kami menang bersama dengan-Mu, tak tergoncangkan bersama-Mu. Haleluya. Engkaulah batu karang kami yang teguh, Engkau yang menjadi kota benteng kami. Oh, haleluya. Roh Kudus memegang kami, firman-Mu tersimpan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dalam segala perkara, dalam segala hal. Kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab kekuatan kami hanya di dalam hadirat, sebab kekuatan kami hanya bersama dengan-Mu Tuhan. Oh, kami mau selalu menyembah-Mu, selalu berada di dalam hadirat-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau
Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Kaulah yang kami rindukan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami ya Tuhan, selalu datang kepadamu, sumber kehidupan kami. Tuhan kami, Raja kami, Allah kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan, Kau yang berdaulat di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menjadi kepunyaan, kami bersyukur menjadi milik-Mu, Raja di atas segala raja. Oh Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Engkau ada bersama kami. Oh lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dari apapun Tuhan, ku mengasihimu. Apapun yang terjadi, ku mengasihimu. Yesus segalanya bagi kami. Oh Yesus cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindukan banyak jiwa boleh mengenal Engkau. Oh banyak jiwa
boleh datang menyembahmu, sebab padamulah ada kedamaian, ada kemenangan, sukacita yang sejati. Biar jiwa-jiwa datang menyembahmu, biar jiwa-jiwa datang memuliakan. Lebih dalam lagi kami menyembah, kami memuliakanmu. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Makasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih karena sudah menghantarkan kita dalam pujian penyembahan sehingga kita disegarkan kembali ya. Kasih-kasih Tuhan. Jangan bengong dong. Ini masalah handphone doang. Minta maaf ya. Tiba-tiba ngehang. Kemarin tiba-tiba mati. Ini minta diurapin nih handphonenya. Terima kasih Pak Ronald. Saya tadi sebenarnya sakit banget kepala saya dan sempet kram gitu tiba-tiba ya. Tapi dengan kita memuji Tuhan, puji Tuhan, disegarkan, dan saya percaya juga yang ada di sini juga hamba-hambanya juga menerima hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan malam ini ya. Dan saya tidak berlama-lama lagi, hambanya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Silakan hambanya. Ya, shalom, shalom. Silakan. Shalom semuanya. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Rico Setamavela. Sorry, ini saya coba hapus dulu ya ininya. Jadi saya masih di jalan, mungkin 2, 3, 4 menit lagi nyampe lah. Lagi cari waktu nih, tadi habis dari kantor. Anyway, terima kasih untuk perkenalannya malam hari ini dan kepercayaannya. Saya boleh dipercayakan bisa boleh sharing-sharing firman Tuhan di sini. Ini ada Pak Pendeta Billy, pasti ada juga tahu yang memperkenalkan saya di sini. Ibu Susan, salam kenal lagi sekali lagi, dan teman-teman yang lain. Di sini mungkin ada banyak yang belum kenal lah. Di sini ada Ibu Lim, banyak yang kenal juga nih saya ternyata ya. Anyway, ya hari ini kita mau bahas, kemarin saya ada note tuh, pembahasan tentang kesaksian Palu ya. Tetapi sangat sayang kalau kesaksiannya tidak ada presentasinya. Sebetulnya presentasinya bagus. Cuman malam hari ini kan dikasih tanya tema. Kalau temanya saya buat Dead Work Repentance ya, repentance. Tapi nanti di tengah-tengah mungkin saya selipin sedikit latar garis belakang daripada kesaksian saya ya, yang nanti berhubungan dengan temanya lah gitu ya. Tapi kalau untuk kesaksian penuh mungkin nggak cukup waktunya, dan kemudian harus ada mungkin Pak Pendeta Billy sudah lihat apa yang saya presentasikan itu sangat otentik dan luar biasa kejadian Palu waktu itu. Anyway, kita punya waktu berapa menit ya? Kita 45. punya waktu berapa? Oh, 45. 45 menit ya.
45 menit ya, Ibu ya. Oke, siap. Kita Boleh langsung aja. kalau masih ada waktu ya. Oh, iya. Saya biasa terbang 12 jam, jadi kalau khotbah 45 menit pendek banget. Boleh, boleh 1 jam, boleh. Boleh ya kekasih Tuhan. Permintaan Iya, khusus enggak. malam ini. Boleh, Silakan, Santai silakan. aja. boleh. Satu Ini jam. perkenalan dulu lah kan. One day nanti Boleh. kan kita pasti bisa ketemu lagi. Nanti kita ambil waktu untuk spesial tentang presentasi. By the way, kita nggak ada onsite-nya ya. Kita nggak ada pertemuan onsite itu nggak ada ya. Sedang dilaksanakan, Pak. Oh, sedang dilaksanakan ya. Iya, 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 iya. Proses, on proses. Oke, oke. Ini Boleh, sambil Pak. saya lagi cari lokasi ke parkiran terus nanti naik ke atas sebentar ya. Saya ini dulu saya set sebentar biar nggak terlalu nggak apa-apa. Saya kurang lebih eh, 34 tahun berjalan, kemudian mengawali pekerjaan pertama saya di Garuda Eropa, kemudian saya pindah ke Qatar Airways, dari Qatar Airways saya pindah ke Jakarta, Batik Air, 2 tahun, kemudian saya pindah di Lion. Itu perjalanan penerbangan dunia sekuler saya. Saya waktu di Qatar itu kita bangun gereja Indonesia pertama di Middle East. Kemudian saya memberitakan Injil juga di Qatar. Kemudian 2018 saya kembali terbang ke Saudi Arabia, tapi dengan special purpose untuk memberitakan Injil di Saudi Arabia, di Madinah dan di Jeddah. Jadi dulu saya sering terbang waktu zaman sama Garuda atau sama Pastikan Injil, karena waktu itu istilahnya hanya kerja. Tapi sekarang Tuhan kembalikan ke sana itu untuk saya bisa memberitakan eh, Injil. Anyway, ini kita mau turun sebentar sambil jalan ya. Sekarang ini saya lagi istilahnya lagi menggembalakan satu gereja. Satu gereja ini di bawah Sinode JKI. Sinode JKI itu mungkin kalau Bapak Ibu tahu itu JPCC, kemudian ada lagi, ini latar belakangnya agak nggak bagus nih saya kasih. Tapi rambut saya jadi kayak botak. Tapi nggak apa-apa lah, sinarnya kurang. Anyway, saya lagi jalan sebentar. Gak usah pakai background aja, Pastor. Eh, di Sinode JKI saya sudah itu lokasinya ada di Kemang. Ada di Kemang di Jakarta Selatan. JCDC nama gerejanya adalah Jesus Christ DNA Church. Itu adalah gereja yang kembali kepada DNA Kristus Yesus. Itu sekilas. Saya tinggal di Jakarta Timur. Ini lagi dalam proses untuk ngambil S2 teologi, tapi kemarin sempat lanjutin, cuman nggak lanjut. Sudah jalan 3 bulan tapi berhenti karena waktunya tersita banyak untuk terbang sama pelayanan. Hari ini kita ada tema tentang dead work repentance. Bapak Ibu pernah dengar nggak dead work repentance itu apa? Atau repentance from the dead work. Kira-kira ada yang pernah dengar, pernah tahu nggak apa itu? Siapa aja boleh jawab, nanti saya kasih tiket Lion Jakarta New York dan tidak kembali. Boleh? Ada ini. Pernah ada yang dengar kah? Dead work repentance. Sambil admin boleh buka Ibrani 6 ayat 1. Kalau ada yang bisa buka Ibrani 6 ayat 1.
Ada yang bisa bacakan buat saya? Shalom Pak. Ya, Nah, saya mau membacakan Ibrani 6 ayat 1. boleh Bu. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Amin. Ya, ayat 2-nya boleh dilanjut. Nah, ayat 2, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Amin. Ya, ya. Ayat 3-nya coba boleh dibaca. Ayat 3-nya, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ya, menurut kita semua, apa sih yang dimaksud dengan azas pertama ajaran Kristus? Pernah ada yang dapat ini enggak perihal ini? Ada yang tahu apa tidak? Yang dimaksud ayat ini apa? Nggak apa-apa, kita sharing aja. Boleh siapa yang mau sharing. Kecuali pendeta nggak boleh ya. Pendeta tahu jawabannya, pendeta nggak boleh. Nggak apa-apa, kita buka aja. Kita kan harus berani bicara di sini ya, sama-sama. Coba nih saya lepas backgroundnya kok. Ya, saya begini aja langsung. Nggak boleh takut, Bu. Ya. Ayo Bu Kristina, biasa semangat nih Bu Kristina. Apa Bu Kristina? Ayo, jangan ngantuk. Bercanda. Semangat. Semangat. Time is running. Ayo siapa? Ya. Paham nggak maksud daripada ayat ini? Ayo Yang silakan. yang dimaksud dengan azas-azas pertama. Ini kan kayaknya jadi kok kan di situ kalau kita baca kan dia bicara tentang ada penumpangan tangan, baptisan loh. Apakah itu azas itu salah atau apa? Itu yang justru malah dikerjakan. Sebetulnya kan kita larinya ke situ. Menurut saya ya Pak, boleh saya jawab Pak? Boleh Bu. Halo Pak, boleh Iya, saya siap. jawab? Tapi saya jawabannya tahu apa salah atau benar saya tidak tahu. Yang di sini saya ingin menjawab itu ajaran Tuhan supaya kita lebih percaya kepada Allah. Karena kita menerima baptisan. Kalau menerima baptisan kita berarti penumpangan tangan, yaitu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan berkat kepada kepala kita, dan kita percaya dengan kebangkitan orang mati karena Tuhan bangkitan orang mati dari hidup kekal karena Tuhan lahir mati bangkit untuk kita. Itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi orang-orang percaya itu harus menerima baptisan, yaitu melalui nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kira-kira seperti itu Pak, karena kita yakin kita dengan percaya dimateraikan kita punya hidup yang kekal. Benar apa salah? Terima kasih, Tuhan berkati. Saya orang awam Pak. Ya, bagus Bu, bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Ini untuk teman-teman, kalau kita membaca dari ayat ini, kita lihat dari ayat pertama ke ayat 2. Itu kan di atas kita bicara, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Kan kesannya kontradiksi ya. Terus kemudian di ayat 2 dibilang gini, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Apakah ayat 2 ini untuk mengkonfirmasi ayat pertama yang dimaksud janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia? Apakah ayat 2 ini bicara tentang dasar-dasar pertobatan atau perbuatan yang sia-sia, atau dia bicara tentang
hal lain ayat 2 ini. Justru malah ayat nomor 2 ini yang harusnya kita kerjakan. Itu loh pertanyaannya. Aneh nih ayat ini memang. Apakah ayat 2 ini ngomong justru maksud daripada ayat pertama itu adalah bicara tentang dasar pertobatan dan perbuatan sia-sia dan dasar kepada kepercayaan Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan. Karena ayat 3 bilang begini, dan itulah yang akan kita perbuat jika Elohim Allah mengizinkan. Ini emang agak tricky, agak sulit. Ada yang mau kasih lagi? Satu lagi saya kasih kesempatan. Apakah pengajaran tentang pembaptisan harus kita tinggalkan? Bukan berarti nggak usah maksudnya gini, ditinggalkan tuh nggak usah dibahas lagi. Penumpangan tangan nggak usah dibahas lagi. Kebangkitan orang mati, hidup kekal, ya. Apakah itu yang harus kita tinggalkan? Kalau memang itu yang harus ditinggalkan, sekarang kita mau bahas apa kan gitu, betul ya? Logikanya kan seperti itu. Karena dibilang azas pertama dari ajaran tentang Kristus Yesus beralih, nah kuncinya di sini, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita kembali kepada dasar-dasar pertobatan, perbuatan yang sia-sia. Jadi dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu apakah ayat 2 mengkonfirmasi ini yang harus ditinggalkan, apa justru ini yang harus dikerjakan. Ini loh maksud saya. Ayo kita olahraga otak. Nggak apa-apa, Bu. Kita ambil Boleh, waktu Pak? sebentar. Ya, boleh, Pak. Salam. Iya. Ya, boleh. Bahwa kita itu menuju iman yang benar. Bahwa kita harus punya iman yang benar, karena itu yang menjadikan kita untuk menjadi dewasa rohani. Iya. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Ya, Pak. Saya, Iya, boleh, Bu. kita harus bertobat terlebih dahulu, baru percaya kepada Tuhan, baru dibaptis. Kita harus berubah pemikiran kita ya, jadi ke arah metanoia itu, supaya kita itu bertumbuh dari bayi itu menjadi anak-anak rohani, menjadi dewasa muda dan menjadi dewasa tua itu. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, baik. Jadi kenapa di sini dibilang kita sudah lagi? Sebetulnya kalau kita ditinjau dari usia, ditinjau dari umur, ditinjau daripada kedewasaan, sebetulnya Bapak Ibu saya semua sudah saatnya kita ini menjadi pengajar, menjadi gembala, menjadi pemberita Injil, menjadi orang-orang yang dewasa, yang sebetulnya arah daripada suatu pertumbuhannya adalah ke Kristus Yesus. Ya, tetapi banyak gereja stop hanya bicara tentang hal-hal yang bersifat ritual lahiriah. Tetapi pada dasarnya orang itu tidak mengalami transformasi. Transformasi menjadi keserupaan dengan Kristus. Itu yang sebetulnya dibilang akhirnya malah begini. Kalau orang dunia, dia mencari keselamatan daripada suatu perbuatan. Sehingga perbuatannya itu yang menjadi dasar untuk dia menyatakan saya ini orang beriman, saya patut diselamatkan oleh karena perbuatan, which is Alkitab tidak begitu. Anda dan saya diselamatkan solely berdasarkan suatu anugerah kasih karunia. Tetapi justru oleh karena kasih karunia dan penebusan Kristus, yang Anda lahirkan adalah suatu tindakan-tindakan yang benar, tindakan-tindakan di mana Kristus Yesus yang Anda hidupi itu real. Dan itulah yang melegitimasi di mana iman Anda dan saya berada. Jadi di mana pada saat
akhirnya gini, banyak orang, ini saya kasih suatu gambaran atau example, orang bicara tentang baptis, orang bicara tentang penumpangan tangan, mujizat, kesembuhan, orang bicara tentang pemuritan, orang bicara tentang banyak hal yang berhubungan dengan keagamaan, berhubungan dengan ritualisme, berhubungan dengan namanya spiritual, tanpa dirinya, ya, tanpa dirinya menjadi sama dengan Kristus Yesus. Kalau cuman khotbah, saya bisa khotbah, Bapak juga bisa khotbah. Kalau menyanyi, Anda bisa nyanyi, saya bisa nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Kalau Anda memberitakan Injil, saya bisa beritakan Injil, Bapak bisa beritakan Injil. Tapi poinnya yang mendorong semua itu, yang membuat Anda melakukan hal semua itu apa? Jadi justru oleh karena transformasi kita nggak stuck di dalam bentuk-bentuk ritual, kita tidak stop hanya sampai di situ, tetapi kita ketemu dengan Yesus Kristus. Saya kasih gambaran lagi. Kira-kira iman itu sampai kapan dipakai? Ini kita boleh share, mungkin 1-2 orang boleh jawab. Ada yang bisa ini, silakan. Sampai kapan iman itu? Bagaimana, Pak? Sampai kapan iman itu masih diperlukan? Sampai Tuhan menjemput kita dalam suka dan duka. Siapa lagi? Ada yang mau jawab lagi? Panjang hidup kita, Pak. Iya, Bu. Ya, yuk kita buka. Sepanjang hidup kita, sepanjang nafas hidup kita. Sampai ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Oke. Ini yang disebut 11:1 ya, Pak. Oke, fine. Jadi sampai kita ketemu Yesus. Sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu, kita buka Efesus 4 ayat 13. Ibrani 5:12. Efesus 4, Pak. Iya, ayat 13. Boleh dibaca? Ya, Efesus 4 ayat 13 beginilah bunyinya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan kepenuhan Kristus. Ya, benar sekali. Justru iman itu hanya alat pelontar Bapak Ibu. Iman itu adalah di mana sebagai suatu instrumen, sebagai suatu gini. Anda membentuk Kristus Yesus di dalam pribadimu selama apa? Kan gini, justru Kristus gambaran kepenuhan keserupaan daripada Kristus Yesus ini yang Anda bentuk di dalam hidup ini sebetulnya tidak selamanya. Karena kan gini, Anda kan akan dibawa oleh Tuhan menjadi serupa segambar dengan Dia. Justru keserupaan dengan Kristus, gambaran daripada Kristus itu harus terjadi pada saat Anda hidup. Kalau Anda sudah ketemu sama Yesus, nanti gambaran itu sudah tidak diperlukan lagi. Justru pada saat hidup di dunia ini, gambaran daripada Kristus Yesus itu harusnya terjadi pada saat kita hidup. Iman itu hanya batu pelontar di mana Anda menyusun firman, kehidupan, perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh karena pertobatan, yang dihasilkan oleh karena kasih karunia, dihasilkan oleh karena dianugerahi namanya pengampunan dosa, sehingga Anda dan saya menghasilkan suatu perbuatan kebenaran. Jadi sudah tidak menggunakan kebenaran itu untuk memvalidasi daripada keselamatan hidupmu. Justru Yesuslah yang memvalidasi Anda, sehingga Anda
mengalami penebusan, Anda mengalami suatu hal-hal spiritual yang luar biasa, disitulah Anda menyusun hidupmu dengan firman Tuhan, sampai gambaran Kristus anggap aja seperti dari kaki sampai ke kepala, dengan firman dibaca, firman dilakukan, firman direnungan, firman menghasilkan buah di dalam hidupmu, maka gambaran daripada Kristus itu penuh di atas hidupmu sesuai dengan Filipi 4 ayat 13 tadi. Gitu. Iman itu hanya batu pelontar, seperti batu fondasi, batu pelontar untuk Anda menjadi serupa dengan Kristus. Pada saat Anda serupa, segambar dengan Kristus, maka tadi perbuatan-perbuatan tadi, azas-azas dasar, itu sudah bukan menjadi pokok yang harus dibahas dan dibicarakan, karena itu hidup di dalam dirimu, di mana engkau, saya kasih gambaran seperti ini, engkau akan menjadi mujizat bagi orang lain, engkau akan menjadi menjadi berkat bagi orang lain, engkau akan menjadi keselamatan, karena gini, yang Anda hidupi dan saya hidupi adalah Kristus. Betul? Jadi kita buka relevansinya dengan Ibrani 5 ayat 12. Coba kita buka Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 Ayat 12. Boleh saya baca lagi, Pak? Boleh. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa gini loh, seharusnya kalau dilihat dari usia kita, ya sudah bukan 20 tahun lagi, udah bukan 30 tahun, 40, dari by mean of secara jasmani kita udah dewasa, harusnya iman itu mengikuti, bahkan iman itu ada bentuknya, di mana bentuknya adalah Kristus Yesus, keserupaan dengan Kristus Yesus. Iman itu bukan bicara tentang pengetahuan dan teori saja, tetapi itu adalah dasar daripada Anda untuk bisa menjadi seperti Kristus dan berbuat seperti apa yang Kristus buat. Makanya dibilang, sampai sekarang udah usia secara jasmani sudah sampai 60-70, tetapi masih belum mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Akhirnya dia menggunakan hal-hal yang sifatnya jasmani dan lahiriah untuk menyatakan imannya, bahwa gue punya iman. Dari mana nih? Gue udah tumpang tangan nih, saya sudah membuat mujizat bagi orang lain, saya sudah melakukan membaptis begini nih. Tetapi sebetulnya itu bukan lahir daripada manusia yang mengalami kepenuhan Kristus, tetapi dia hanya berbicara tentang suatu azas, perbuatan-perbuatan agamawi, perbuatan-perbuatan ritual, which is harusnya saya mengasihi orang bukan karena suatu perintah. Saya kasih contoh seperti ini ya. Saya mengasihi awalnya pada saat saya membaca firman, kenal Yesus, saya mengasihi karena taat, karena ini suatu perintah. Tetapi pada saat saya mulai terus-menerus membaca firman dan saya berjumpa dengan Kristus, mengasihi bukan lagi suatu ketaatan, bukan suatu perintah, tetapi itu adalah wujud gambaran yang semestinya saya buat karena Kristus, Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus tinggal di dalam diriku. Gitu. Ini banyak sekali orang Kristen mengalami kegagalan di titik ini. Dia bisa melakukan hal-hal spiritual, hal-hal agamawi, ya, hal-hal yang bersifat tanda kutip iman seperti tadi yang ditulis, tetapi faktanya dia tidak mengalami Yesus.
Hal-hal seperti ini yang harusnya ditinggalkan, tetapi justru mengarah kepada kepenuhan Kristus Yesus, di mana Anda akan secara otomatis, bukan karena taat lagi, bukan karena suatu permintaan, bukan karena suatu perintah Anda melakukan suatu kebenaran, tetapi karena memang Kristus itu hidup di dalamku, aku di dalam Kristus, sehingga itu akan secara otomatis keluar dari hidup kita. Ini yang disebut dengan dead work repentance. Banyak orang hanya bertobat, ya, itu selalu diambil dari, kalau kita buka bahasa Inggrisnya, mungkin ada yang punya King James Version nggak? Ibrani 6 ayat 1. Coba dibuka, itu bicara tentang dead work repentance. Kita cuma mengedepankan bahwa ini loh perbuatan gue, bahwa gue sudah bertobat, tapi dari suatu perbuatan yang sia-sia, tanpa mengalami perkembangan Kristus di dalam dirinya, kedewasaan penuh, tanpa gambar Kristus, ya, istilahnya bahasa dunianya, dia hanya berbuat baik saja. Tetapi pada hakikatnya perbuatannya sia-sia, karena tidak lahir dari imannya, tidak lahir daripada gambaran Kristus yang dia hidupi, tetapi karena dia mengetahui suatu perbuatan atau pengetahuan tentang kebenaran. Jadi perbuatan imannya keluar lahir oleh karena suatu pengetahuan, bisa ditambahkan oleh karena suatu ketaatan saja, ditambah oleh karena suatu perintah atau permintaan Tuhan. Which is yang harusnya perbuatan-perbuatan iman yang lahir itu adalah lahir daripada orang yang mengalami pertobatan, ya, kemudian mengalami Kristus, dan dia mengalami gambaran Kristus, sehingga cara pandang, cara pikir, cara merasa, cara melihat sesuai dengan Kristus. Maka akan lahir suatu perbuatan yang lahir daripada suatu kebenaran. Ada yang punya versi King James Version, Bapak Ibu? Bukan. Bahasa Indonesia. Ada yang nemuin nggak? Saya pengen tunjukin dead work repentance atau repentance because of the dead work. Jadi perbuatannya itu sia-sia karena tidak lahir daripada dasar yang benar. Tetapi perbuatannya dipakai untuk menyelamatkan, untuk membawa nilai. Ya Bapak Ibu, kenapa orang Kristen hari begini masih mencari perkenanan Tuhan, masih mencari istilahnya upah, itu karena mereka perbuatannya tidak lahir oleh karena dasar Kristus, tetapi dia masih berusaha memvalidasi perbuatannya. Itu yang membuat dia diterima di surga, itu yang membuat perbuatannya menyatakan bahwa saya layak menjadi anak Tuhan, saya layak. Padahal bukan. Kita ini oleh karena anugerah kasih karunia, sehingga justru karena kasih karunia Anda memiliki penebusan. Setelah penebusan Anda memberi diri dibaptis, Anda memiliki Roh Kudus. Setelah Anda memiliki Roh Kudus, Anda memiliki firman. Setelah firman dibaca, dihidupi, dia akan berbuah, dia akan memenuhi seluruh hidupmu sehingga engkau mengalami suatu perkembangan dan kepenuhan Kristus. Dari situlah harusnya lahir perbuatan-perbuatan ilahi. Katakan sama saya, perbuatan ilahi. Perbuatan ilahi. Perbuatan ilahi. Ya, coba nih saya bacain ayat di bahasa Inggrisnya ya. Ibrani 6 ayat 1. Dengar baik-baik. Therefore, leaving the teaching of the first principle of Christ, let's press on to perfection. Fokuslah kepada perkembangan atau kesempurnaan daripada Kristus Yesus. Tidak lagi kepada suatu dasar, not laying again a foundations of repentance, pertobatan from dead works, of faith toward God. Ya, justru ini yang tadi disebut dengan dead work repentance. Artinya
Justru kita tidak mencari validasi pembenaran dari perbuatan. Justru kita melahirkan perbuatan-perbuatan ilahi. Karena apa? Simple sekali. Di dalam dirimu ada Kristus. Berapa banyak kita orang Kristen, kita orang percaya, ngakunya percaya, tetapi integritas ilahinya tidak ada, karakter Kristusnya tidak ada, sifat daripada Kristus yang nggak ada. Aku beragama Kristen, aku memuji Tuhan, aku menyembah, aku ke gereja, aku gembala, aku penginjil, aku pengajar, aku dosen teologi, aku pelayan, aku segalanya apa yang ada di bidang rohani kita kerjakan, tetapi belum tentu kita segambar serupa dengan Kristus. Ini problem daripada Christianity nowadays. Jadi iman itu dibawa sampai nanti dia ketemu Yesus, padahal harusnya iman itu tergantung Anda bagaimana Anda menyadari firman harusnya mengubah aku. Itu keputusan Anda. Tuhan sudah at any time menyediakan anugerahnya untuk Anda berubah menurut gambarannya dia, tetapi tergantung kita. Kita lebih memilih untuk istilahnya berdebat tentang kebenaran, kita berpilih tentang berritual, selalu begitu. Kenapa saya selalu bilang, ini yang membuat kita nggak pernah mengalami Kristus. Anda mengalami agama, Anda mungkin pengetahuan tentang firman-Nya bagus, ya, tetapi buah yang dihasilkan tadi, saya masih mencari upah. Contoh saya kasih tadi, Bapak, Ibu, dan saya harusnya sudah tidak punya nilai, tidak ada perbuatan lagi yang bisa membuat nilainya saya bertambah. Nah ini kadang-kadang sulit. Sekali lagi saya bilang, tidak ada perbuatan apapun on behalf of iman atau kebenaran yang bisa menambahkan nilai kepadamu dan kepadaku. Kenapa begitu? Nilai Bapak dan Ibu dan saya, nilainya sudah maksimal. Nilainya Kristus. Ritualmu, penyembahanmu, doa-doamu, pelayananmu, hartamu, uangmu, ya, bahkan nyawamu tidak bisa menambah nilai kepadamu. Justru oleh karena Yesus Kristus itulah yang membuat Anda memiliki nilai ilahi, sehingga perbuatan yang dihasilkan is Christ. Nilainya sudah maksimal. Ini yang kita miss. Anak Tuhan miss di sini. Hari ini habis memuji Tuhan, habis nyembah Tuhan, habis melayani, maki jalan terus, gosip jalan terus, ya kan? Terus apa lagi? Berdosa jalan terus. Loh, itu yang disebut kita bicara tentang azas-azas dasar. Kita nggak mengalami perkembangan. Berkuteknya di mana? Ini siklusnya orang Kristen. Pagi bangun pagi, mungkin sebelum bangun pagi, mungkin subuh, dia doa pagi, habis itu dia mandi, habis itu sarapan, kemudian dia bekerja, di tengah-tengah terkadang buat dosa, malam pulang mandi, makan malam, terus nonton bersama keluarga, duduk di ruang kamar, berdoa, mungkin baca Alkitab, tidur, minta ampun. Sebelum tidur minta ampun, besok siklusnya cuma muter begitu aja. Terus kapan kita mengalami bebas dari dosa? Ini yang disebut dengan azas dasar, berkutek hanya di situ-situ. Kita nggak mengalami perkembangan, nggak mengalami akselerasi daripada Kristus, akselerasi daripada Tuhan. Artinya apa? Kita nggak menyangkal diri, kita nggak menyalipkan daging, kita nggak mengubah, mentransform diri kita, tidak mengalami metanoia, tetapi kita agamawi. Ritual bisa, khotbah bisa, tetapi Kristus nggak nyata dalam kehidupannya. Justru Bapak Ibu ini, Alkitab itu malah mensimplify bahwa Anda sudah dinyatakan. Jadi gini, jangan berusaha, saya selalu bilang, don't try to understand the Bible, tetapi accept the Bible, accept the truth. Banyak orang ingin berjuang untuk belajar firman, mengerti firman, tetapi dia nggak menerima. Saya kasih contoh. Anda diciptakan sekarang serupa segambar dengan Kristus. Accept itu. Kenali diri kita, kenali diriku bahwa aku ini diciptakan mulia, ditebus untuk sesuatu hal yang mulia, untuk menghidupi kekudusan, untuk menikmati kekudusan, menikmati kemuliaan. Semua itu diberikan kepada kita, dan itu kita sadari, wow, betapa kita dipermuliakan oleh Tuhan dalam hidup. Dan itu di-accept,
Harusnya itu yang aku hidupi, sehingga Anda tidak mengalami dilema dalam suatu permasalahan hidup. Misalnya contoh begini Bapak Ibu, orang sering mengalami dilema. Pada saat Anda naik mobil, tiba-tiba Anda ditabrak sama orang. Akhirnya manusia punya dua pilihan. Mau tetap ada di dalam damai sejahtera dan sukacita, karena dia sifatnya adalah roh. Kedua, dia mau marah-marah. Akhirnya, dosa masih jadi pilihan hidup. Ini yang disebut dengan dilema. Secara status gue pendeta, secara status gue gembala, pengerja, pelayan, orang Kristen. Giliran ditantang ke dalam suatu kehidupan yang real, dia akan mengalami dilema. Bahkan ada yang nggak pakai dilema, langsung eksekusi, ditabrak, ngamuk-ngamuk, maki-maki. Kenapa? Karena dia tidak menyadari dirinya siapa. Sejauh apa Tuhan mengubah dia, sejauh apa Tuhan mengeluarkan dia dari kegelapan, tidak disadari. Orang ini tidak bisa menerima fakta bahwa you are cleansed, telah dibersihkan, dikuduskan, disucikan, diberi kemuliaan, dianugerahi suatu kasih karunia yang luar biasa untuk menerima kembali. Bilang sama saya, menerima kembali. Gambaran daripada gambaran daripada Kristus Yesus. Menerima kembali. Gambaran Mereka daripada Kristus Yesus. Menerima kembali gambaran dari Yesus. Ya. Ya. Jadi maksud saya, kita ini akhirnya mengalami dilema. Harusnya ya, pada saat kita mengalami transformasi Kristus, mengalami perkembangan dan kepenuhan ilahi, Anda nggak perlu mengalami dilema kalau suatu saat mobil Anda ditabrak, tetap thank you Jesus, glory, haleluya. Selesaikan secara baik, ada hukum negara, nggak perlu maki-maki, Anda tetap bersifat Kristus. Itu namanya menyalibkan. Bukan bahkan menyalibkan lagi, menyadari siapa Anda sesungguhnya. Ini kegagalan orang Kristen. Dia mengalami dualisme, beribadah kepada Yesus. Karena yang diperkenalkan cuma ibadah, tetapi bukan gambaran kehidupannya daripada Kristus. Jadi akhirnya mengalami dualisme, kadang jadi rohani, kadang jadi duniawi. Nggak bisa begitu, Pak. Ini yang disebut sama Paulus dead work repentance, salah satunya nih. Bahkan banyak orang kalau lagi melayani senang banget dibilang, waduh upahmu besar di sorga. Wah, sering ya kita dengar begitu ya. Bapak Ibu, coba kita buka Matius 5 ayat 12. Baca ayatnya jangan dipotong-potong. Upahmu besar di surga nih, baca Matius 5 ayat 12. Kadang-kadang kita kalau lagi pelayanan pengen banget dipuji. Waduh, upahmu besar di sorga. Wah, apa yang kau korbankan sangat luar biasa. Tunggu dulu, coba dibaca Matius 5 ayat 12 dulu. Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, jadi jangan diambil upahmu besar di surga dulu. Itu upah daripada suatu penganiayaan. Ini bicara tentang teaching untuk gini. Kok Pak, ini kok dikasih upah? Nah, artinya begini, ini kan proses pembelajaran Bapak. Bapak diajar sama orang tua, baca Alkitab, sekolah minggu, gereja, apa segala. Berawal dari diperintah, sampai akhirnya Anda lahir suatu kesadaran untuk taat kepada suatu perintah. Nah, ketaatan itu menghasilkan apa? Bentuk sebetulnya. Pada saat Anda kok selama ini aku cuma taat, tetapi aku harusnya taatan itu membuat Anda jadi seperti Kristus. Saya kasih contoh ya, Saya jadi pilot. Pada saat saya mengalami pendidikan, saya ini jadi pilot bukan untuk mencari pekerjaan. Saya dibentuk jadi pilot, dasarnya gini, kamu masuk ke sini untuk jadi pilot, tujuannya bukan untuk kerja, tetapi menjadi orang yang bertanggung jawab kepada keselamatan nyawa manusia. Loh, kan bingung kita. Saya mau cari kerja kok pendidikan dulu, pendidikannya luar biasa berat. Sampai mengalami suatu proses, mentaati suatu peraturan. Wah, baca checklist harus urut, baca prosedur harus urut. Wah, bangun pagi, semua bicara tentang ketaatan.
Tetapi apakah ketaatan itu kalau saya responnya salah, saya nggak bisa jadi pilot yang diinginkan. Jadi gini, ketaatan itu kalau saya respon dengan baik, saya akan mengubah diri. Untuk saya ini bukan hanya bicara tentang keselamatan atau safety sebagai kewajiban atau tanggung jawab, tetapi safety terhadap nyawa orang, keselamatan orang menjadi kehidupanku. Jadi nggak usah disuruh, pasti keselamatan orang lain menjadi suatu prioritas bagi aku, bukan karena suatu perintah, bukan karena suatu permintaan, bukan, tetapi karena aku taat, dan saat itu karena responku benar, aku diubahkan menjadi namanya pilot. Pilot yang dipikirkan adalah seperti Yesus. Saya bilang, ahava. Ahava itu adalah love, di mana kasih yang aku miliki, kasih dari Kristus, mengutamakan nyawa orang lain daripada diriku sendiri. Itu yang Yesus ajarkan. Sehingga, ya Bapak Ibu, saya kasih contoh, kalau ada pesawat kecelakaan, saya sudah bukan taat lagi melakukan suatu prosedur untuk keselamatan orang lain. Anggap aja ada satu penumpang terjebak di dalam pesawat, kemudian pesawatnya kebakar. Orang itu tidak bisa dikeluarkan, nggak ada yang bisa nolong, hanya saya, karena saya harus keluar sebagai kapten, harus keluar belakangan. Saya harus nungguin orang itu sampai bisa dikeluarkan atau saya terbakar sama-sama. Itu bukan suatu perintah, itu bukan suatu ketetapan, tetapi I was built, I was designed, I was designated kalau bahasa Inggrisnya. Saya diciptakan, dirancang, dibuat oleh Kristus Yesus dengan tujuan itu. Jadi saya melakukan suatu safety, the highest priority, suatu keselamatan yang levelnya sangat tinggi, bukan karena saya taat, tetapi itu sudah menjadi hidupku, bahkan nafas hidupku. Gitu. Demikian juga dengan firman. Pada saat Anda dididik oleh orang tua, sekolah minggu, ke gereja dan segalanya, itu bicara tentang proses untuk Anda taat, tetapi taat itu harus direspon. Kalau Anda cuma bicara, ya ini yang disebut dengan Ibrani 6 tadi, hanya seumur hidup bicara tentang suatu ketaatan, tapi nggak berubah jadi Kristus, what's the point? Justru responmu ini karena saya taat, saya diajar untuk menghidupi Kristus, saya diajar untuk serupa dengan Dia, mengenal jalan pikirannya, mengenal perasaannya, sehingga aku jadi sama dengan Kristus. Kalau Bapak, Ibu, dan aku yang dipikirkan, yang dihidupi adalah Kristus, maka kebenaran tidak membutuhkan ketaatan. Itu akan lahir. Gitu loh, sehingga dosa udah bukan pilihan lagi, malah udah ditinggal jauh, apalagi dosa. Ketaatan aja ditinggal jauh, apalagi dosa. Tetapi kebanyakan Bapak sadari apa tidak, kekristenan muternya bahasa Jermannya apa, berkutak gitu ya, berkutak ya, bahasa Jermannya berkutak lah gitu ya, hanya di sekitar dosa, ketaatan. Enggak. Harusnya kita sudah melampaui itu. Jadilah Kristus. Nah, ini saya kasih suatu tips. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau Bapak ini Kristus, tiap hari mau ngapain? Jelas Kristus adalah suci, Kristus kudus, tidak berdosa, menolong orang, mengasihi orang, memberitakan Injil, betul? Ya, buat mujizat, jadi berkat, jadi solusi, buat breakthrough. Loh itu harusnya Anda dan saya ada di posisi itu. Sudah tidak bicara ritual-ritual lagi, nggak penting itu. Ya, ada orang, Bapak Ibu, ada orang percaya Kristus. Nggak usah bawa ke pendeta, kalau hari itu nggak ada pendeta, Anda baptis, Anda dikasih kuasa. Gitu.
Anda punya kuasa yang sama dengan ilahi, kan gitu. Kita ngomong bicara firman ya konteksnya. Terus bagaimana Pak? Di negara ini kan ada pendeta, kenapa diserahkan sama pendeta? Iya, jadi begini, pemerintahan itu ada undang-undang dilewatkan kepada Kementerian Agama kepada Bimas Kristen atau Katolik, itu supaya gini, pemerintah bisa mengawasi segala macam bentuk tindakan kegiatan yang bersifat rohani terkontrol dengan baik dan berjalan di atas moral Kristiani itu atau moral agama itu, ya. Makanya adalah keluar institusi pendeta, ada sekolah teologi, ada gereja tertata secara baik. Sebetulnya kalau kita hanya ngomong bicara firman, siapapun memiliki kuasa yang sama untuk baptis orang, nyembuhin orang, semua sama. Gitu, ya. Jadi kalau suatu saat ibu pergi ke pedalaman, ada orang mau percaya Yesus di situ, nggak usah nunggu cari pendeta, Anda kerjakan. Kalau ada pendeta, serahinlah sama pendeta, bagi yang bukan pendeta. Jadi dua hal yang berbeda ini kan hanya untuk sifat mengatur. By the way, gini, artinya gini, Tuhan itu nggak pilih-pilih. Pak pendeta gembala sama orang biasa dikasih hak yang sama, bahkan atribut ilahi ada padamu, tetapi kita nggak sadari, ya. Jadi kembali lagi, jangan hanya muter di hal-hal yang sifatnya agamawi, ritual lagi, apalagi azas tentang dosa. Orang Kristen, once sudah diampuni dosanya, mengalami keserupaan dengan Kristus, harusnya sudah nggak bicara dosa. Dosa sudah nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Dosa itu sebetulnya sudah memang bukan punya kita. Kenapa masih harus ada di kantong baju saya? Kenapa dosa masih ada di saku hati saya? Kenapa dosa masih kok seolah-olah dosa itu menjadi penyeimbang hidup, ya. Oh, ada bisnis, ini harus korupsi. Masih mikir orang Kristen, korupsi enggak ya? Yo harusnya kalau dosa tuh loh, ya bukan, itu bukan punya aku kok. Ada lampu merah, nerabas apa, nunggu. Ngapain harus ditanya? Itu yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam kehidupan. Kalau yang tadi di Alkitab bicara tentang ritual dalam suatu gereja. Berapa banyak kenapa gereja tidak mengalami dinamika Kristus? Karena dia stuck hanya di situ. Dia hanya bicara tentang ritual ini itu tanpa suatu terobosan di mana orang mengalami keserupaan dengan Kristus. Gitu, kita baca Efesus 2, yang terakhir kita baca Efesus 2 ayat coba 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, amin. Inilah yang disebut dengan dead work repentance. Kalau orang ya melakukan suatu tindakan-tindakan iman, tetapi bukan dari dasar karena dia mengalami keserupaan dengan Kristus, maka perbuatannya hanya sebatas agama. Ya, semua perbuatan baik yang lahir dari kita tuh karena anugerah Kristus yang membuat kita akhirnya mengalami keserupaan dengan Dia. Baru ini namanya benar. Ya, jadi jangan sampai kita mencari nilai, apalagi mencari upah Bapak Ibu. Aku nolong orang di jalan supaya apa? Supaya aku dapat upah dari surga. Aku memberikan hartaku 80% untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan supaya Tuhan Yesus memberkati aku semakin lagi. Udah nggak main begitu. Justru karena engkau, saya ingatkan sekali lagi, karena engkau adalah manusia Kristus, itu akan lahir secara otomatis pemikirannya Kristus, perasaannya Kristus, cara pandangnya Kristus, kebenaran-kebenaran akan keluar dari mulut kita, perbuatan-perbuatan kita bersumber dari Kristus yang menghidupi. Jadi ada dua, Kristus yang menghidupi kita dan kita yang menghidupi Kristus. Pasti Anda tidak akan menghasilkan namanya the dead work repentance. Terlihat
seperti orang ini telah bertobat, tapi pada dasarnya tidak. Oh, perbuatannya rohani, tetapi dasarnya tidak rohani. Saya kasih contoh yang terakhir, Bapak Ibu boleh nyanyi lagu rohani sepanjang 24 jam, seperti yang Ibu tadi bilang, Captain Rico Setan nyanyi di Palu 12 jam nonstop. Belum tentu orang itu rohani. Pada saat saya khotbah, kalau saya tidak menghasilkan perbuatan yang sejalan, alignment dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, bahkan Kristus itu tidak ada di dalam diriku, pribadiku, karakterku, sifatku, kebiasaanku, belum tentu saya rohani. Saya boleh khotbah hebat, Anda boleh khotbah hebat, Anda boleh pemuji, pendoa syafaat dahsyat. Kalau sifat Kristus, kehidupan Kristus, karakter semuanya nggak ada padamu, kita tertipu. Itu namanya the dead work repentance. Kita bertobat daripada suatu dasar yang sebetulnya fana. Responilah firman, jadilah seperti Kristus, karena itu rancanganmu. Memang engkau diselamatkan untuk menjadi manusia Kristus. Bilang sama diri kita masing-masing, saya manusia Kristus. Saya manusia Saya Kristus. manusia Kristus. Ya, berhubungan dengan kesaksian saya, karena ini sekilas saja, betul yang Ibu bilang itu, waktu kejadian di Palu itu kan, saya pilot Batik Air 2 tahun. 2018, Februari saya dipindah ke Lion. Itu pun tadinya juga saya nggak pernah mau. Cuman karena memang ada intervensi ilahi, akhirnya saya terima. Ternyata memang ada, kenapa ada alasannya, kenapa ternyata saya dipindah ke Lion. Singkat cerita, itu bulan September itu, saya sudah pegawai Lion, tiba-tiba Batik Air telepon saya, Cap, saya minta tolong banget. Ya gimana Cap? Saya nggak punya pilot lagi. Captain Airbus 320-nya yang kecilan itu, ukuran lebih kecil, masih hidup apa tidak? SIM-nya pesawat. Oh, kayaknya masih hidup, Cap. Aduh, Cap, gue minta tolong banget. Bantu saya dong. Saya nggak punya pilot. Akhirnya, saya iakan. Saya pegawai Lion, dipinjam sama Batik Air. Proses administrasi semua dikerjakan dalam waktu 1 hari. Gue minta tolong banget. Seragam apa semuanya nanti kita kasih, Cap. Ya, oke. Singkat cerita, saya nerbangin itu pesawat. Kenapa kok bisa terjadi suatu pujian selama 12 jam? Saya terbang saat itu, ada jadwal yang keluar sebanyak 11 kali. Selama saya terbang sampai sekarang 34 tahun, saya tidak pernah melihat jadwal saya berganti-ganti selama 11 kali. Maksimal 4-5 kali itu udah maksimal sekali. Hari itu keluar 11 kali sampai saya tuh terlena. Saya tahunya itu jadwal terbang saya jam 1 siang untuk besoknya. So, malam hari ini aku istirahat, tahunya jam 1. Besok pagi, Bapak Ibu, saya bangun kok jam 11. Pontang-panting lah saya bangun 8:30, sedangkan saya harus di pesawat itu 1 jam 15 menit sudah harus ada di pesawat. Ada di Cengkareng atau di airport 1 jam 45, 1 jam 30 sampai 1 jam 45 sudah harus ada di sana. Itu saya cuma punya waktu 2 jam, is impossible lah saya bisa nyampe di sana. Akhirnya saya bilang sama kopilot saya, tolong siapin pesawat, isi bensin dan segalanya, kamu yang putusin, boardingin, jangan sampai delay, pokoknya semuanya rapih, kamu masukin. Udah, saya ke airport tergopoh-gopoh. Singkat cerita, tinggal 25 menit sebelum keberangkatan saya baru sampai. Di situ direktur utama dari Batik nyari saya. Itu yang membuat saya sedikit terpukul. Karena dibilang, Cap, tadi dicari sama Pak Direktur. Hah? Tumben-tumbennya dia nyari. Iya tuh, Cap, aneh. Wah, di situ tuh rasanya saya tuh kayak mau, karena nggak boleh namanya boarding, memasukkan penumpang tanpa ada kaptennya. Itu nggak boleh. Karena saya yang paling bertanggung jawab atas keselamatan. Saya boleh mendelegasikan kepada kopilot, tetapi itu juga dalam batas-batas tertentu ya. Wah, disitulah saya mikirnya saya dipecat lah, saya begini-begini. Wah, kacau nih hidup saya, udah begitu tuh. Tapi pada saat saya duduk, semuanya udah ready, tidak ada delay, penumpang udah rapi. Saya di situ, saya lagi duduk, saya bilang, Tuhan, saya capek nih. Sebelum saya duduk, lucunya begini, kopilot saya bilang, Cap,
Captain, apa kabar? Baik. Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Namanya Muhammad Diki. Captain, jangan lupa ya, nanti tolong ajarkan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan kayak dulu. Jadi dulu saya pernah terbang sekali sama kopilot saya, Muhammad Diki namanya. Saya share firman Tuhan banyak sekali. Berawal dari apa? Suatu profesionalisme kerja. Oleh karena saya lakukan seperti untuk Tuhan, akhirnya saya buat. Nah, singkat cerita, Injil saya beritakan, saya cerita tentang banyak hal. Kemudian dia terkesan, karena apa yang saya buat, apa yang saya bicarakan sejalan. Firman ngomong A, yang dibuat juga sama. Kemudian dia di situ, hari itu sudah sekian lama nggak pernah ketemu lagi sama saya. Dia bilang begitu. Saya ngeliat ke dia, oh iya, thank you. Nanti kita sharing-sharing lagi. Terus dia nepuk pundak saya, tenang Cap, nggak ada apa-apa kok. Bro, itu direktur kesini udah pasti aku dipecat. Udah Cap, enggak, santai aja. Nah, disitulah yang membuat saya akhirnya saya duduk terengah-engah karena saya lari-lari kan. Terus akhirnya saya duduk, Tuhan, I need your help. Saya cuma ngomong begitu. Tuhan tolong saya. Nah, disitulah saya dengar suara Tuhan yang pertama. Tuhan seperti bilang begini. Kalau saya bilang seperti itu, kalau ditanya audible is audible, karena kalau dibilang audible, kopilot saya nggak dengar apa-apa, tapi saya dengar. Tetapi audible itu kalau Tuhan berbicara tuh ada di benak, ya, ada di pikiran, ada di jiwa, ada di roh, ada di dalam tubuh, ya, ada di dalam hati. Ya, Tuhan itu bicara tuh komplit sekali, sehingga saya bisa acknowledge, tahu, paham apa yang dia mau. Ya, jadi hari itu dia cuma bilang ini, sing a song for me. Nah, Tuhan cuma ngomong begitu. Nah, dari situ saya udah bisa napas, tinggal kira-kira waktu itu tinggal 10 menitan, saya nyanyi. Nah, disitulah cerita itu berlangsung. Saya minta kopilot saya yang terbang, kalau nggak salah waktu itu dia terbang. Saya nyanyi sambil jalan, sambil take off, saya nyanyi terus. Kecuali kalau lagi diajak ngobrol ya, ngobrol bentar, nyanyi lagi, ditawarin makan nggak mau makan. Oh saya nangis, saya nggak tahu deh. Rasanya campur aduk antara kesedihan, ketakutan gitu ya, dengan apa yang terjadi. Kopilot saya pokoknya nenangin saya. Nggak Cap, nggak usah ragu lah, percaya nggak ada apa-apa gitu. Dia bilangnya begini, siapa yang berani pecat Kapten Rico? Oh iya, thank you, nyenengin. Aku nyanyi lagi. Singkat cerita perjalanannya dari Jakarta sampai ke Medan, Jakarta sampai Makassar. Itu total semuanya 12 jam. Jadi jam 11 take off dari Jakarta, berhentinya jam 12 malam di Makassar. Jadi exactly 12 jam karena ada beda 1 jam ya. Itu 12 jam. Setelah sampai di Makassar saya berhenti. Sampai Muhammad Diki nanya itu lagunya bagus-bagus ya Cap ya. Iya. Pramugari juga duduk Cap dari tadi nyanyi mulu nggak capek Cap. Ini suara saya, tenggorokan saya tuh udah perih, udah sakitnya luar biasa. Amazingnya begini. Saya kemarin tahun lalu nyoba nyanyi 4 jam non-stop ya, dengan suara seperti saya nyanyi di kokpit. Itu saya udah nggak kuat. Jadi bagaimana mungkin 12 jam saya bisa nyanyi, which is impossible bagi saya. Tapi nyanyi terus dia nggak berhenti, nggak bisa. Jadi saya percaya Roh Kudus ya. Saya sangat percaya Roh Kudus yang mengempower saya untuk ngerjain itu. Nah, singkat cerita itu sampai di Makassar, kru denger saya lagunya, dia bilang Cap lagunya bagus-bagus ya, iya. Tapi nggak semua lagu saya hafal liriknya. Tapi kadang-kadang saya bergumam, saya cuman kadang-kadang gitu yang nggak hafal liriknya, lanjut lagi yang hafal. Jadi berbagai macam lagu saya nyanyiin, bahkan udah yang saya ulang-ulang. Pramugari dan kopilot saya tahu betul itu lagu luar biasa, sampai makanya dia bilang bener Cap lagunya bagus banget, liriknya yang dia tahu. Nah besoknya saya tuh nggak ada firasat, nggak ada apa-apa. Besoknya terbang dari Makassar ke Palu, Makassar, Jakarta. Disitulah kejadian gempa Palu. Singkat cerita saya berangkat ke Palu sore, kopilot saya dia menjadi saksi di mana saya dengar suara Tuhan. Intinya langsung aja. Suara kedua dan ketiga. Suara kedua itu pada saat mau masuk Palu, ada suara Tuhan bilang di 2.500 kaki belok kanan dan berputar. Itu suara kedua. Suara ketiga di parkiran. Pada saat penumpang turun, saya tawarkan ke kopilot saya untuk foto-foto
si Muhammad Diki ini. Saya bilang kan kamu baru pertama kali terbang ke Palu, tradisinya kru itu kalau baru pertama kali ke Palu kita foto bersama. Itu saya tawarin sama dia. Dia lagi siapin kamera, saya selesai nulis, mau ke toilet. Suara ketiga bilang cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu baca Kejadian 19, ya itu tentang Lot, ya itu persis kejadiannya mirip kayak aku. Mengalami percepatan Tuhan, di mana kita diajak Tuhan tuntun saya dengan Roh Kudus. Kalau dulu Lot dikirim malaikat 2 orang untuk narik tangannya, kalau saya Roh Kudus yang benar-benar ngerjain apa yang harus saya kerjakan dan apa yang saya katakan, which is saya seperti sapi yang dicucuk. Itu yang saya rasakan waktu kejadian itu. Nah, singkat cerita, pada saat saya dengar suara itu, akhirnya saya ke toilet, saya cuci muka, saya bilang ini ada apa ya, kok aneh banget gitu ya, padahal cuacanya bagus, cuman anginnya kenceng, cuman itu doang. Akhirnya keputusan yang saya ambil adalah untuk mengikuti itu suara. Dan ini nggak mudah. Kenapa? Karena tadi saya sudah kasih izin kepada kopilot saya untuk foto di bawah. Terus ngebatalinnya gimana? Kedua, momennya ini kan momen pertama kali dia ke Palu harus punya dokumentasi. Itu bisa saya batalkan dengan rasa nggak enak, tetapi saya harus. Karena ada suara itu. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu dengar suara Tuhan kok. Pasti, karena Tuhan nggak pilih-pilih. Dia bicara sama siapapun anak Tuhan. Problemnya macam-macam. Ada yang belagak budak, ya, ada yang denger, ya, denger tapi nggak ngerjain, cuman haleluya amin, gue dengar suara Tuhan, ya. Contohnya orang Israel. Orang Israel tuh denger iya, visual iya, dengar suara Tuhan iya, visual tiang api, tiang awan, mana surgawi, perjalanan belah laut di depan mata bangsa Israel. Dia dengar segala tentang Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, bahkan dia ngalami secara visual. Yang masuk tanah perjanjian berapa? Anggap aja cuma 2 orang. Ya, ini bukan masalah tentang dengar suara Tuhan, bukan. Anda dengar suara Tuhan mau ngapain? Keputusannya tuh mau ngapain? Ini kenapa banyak Tuhan sebetulnya bersuara sama siapapun, tetapi nggak dengar karena fokus kita tadi. Kita menghidupi iman itu hanya sebatas ritual agama, spiritual purpose aja, performance ya, membuat suatu performa. Oh, gue nyembuhin orang, gue baptis orang, gue menginjilin orang, gue memuliakan Tuhan, memuji apa segalanya, tapi hanya untuk performa. Tetapi pada hakikatnya dia tidak menghidupi, he is not inspired by the Holy Spirit, dan tidak menghidupi apa yang telah dirancang dalam dirinya, itu gambaran Kristus. Sehingga fokusnya dunia. Contohnya begini, Anda dan saya hanya dilatih dalam suatu doa, dalam suatu permintaan. Anda dan saya ini cuma jadi orang yang jago merintah Tuhan dan minta Tuhan dan memanfaatkan Tuhan atau menggunakan Tuhan. BPJS. Tahu BPJS nggak? Badan Pengguna Juru Selamat. Nah, kita ini cuma sebatas itu. Ya, ingat BPJS. Kita nih diajar selama dari pertumbuhan hidup BPJS. Pokoknya apa yang Yesus bisa buat, gue pakai. Tapi pada hakikatnya Anda nggak menghidupi Kristus. That's why we miss a lot terhadap suara itu, Bapak Ibu. Nah, disitulah, jadi saya dalam aspek seluruh hidup saya, dimanapun, apalagi kalau saya lagi sibuk, yang super sibuk, nggak bisa diganggu kata orang, disitulah saya justru memberi ruang kepada Tuhan untuk dia berkarya bersama saya. Justru lagi hektik, lagi begini, Tuhan itu ada justru di benak saya, apa yang harus saya kerjakan dengan ini. Jadi saya beri ruang Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Jadi habis dengar suara Tuhan, saya ambil keputusan untuk ngikutin suara itu walaupun terlihat paling aneh karena orang nggak punya firasat. Semuanya baik-baik saja dan yang paling gila di pesawat itu cuman saya. Reputasi saya di dalam airline, kapten yang paling santai, kaptennya profesional, kaptennya itu bergaul, friendly sekali. Hari itu I become weirdo, itu apa ya? Aneh. Which is saya ngalamin feedback, saya dimusuhin sama pramugari, dimusuhin sama ground staff. Kapten nih resek banget nih, kapten rewel banget. Wah, pokoknya semua musuhin saya.
karena saya meminta semua diproses dengan cepat. Sekarang, let's go, let's go, let's go. Semua orang benci saya. Proses untuk mengikuti suara Tuhan, sekarang saya melihat bahwa gini, sangat memalukan. Aneh sendiri di tengah orang normal. Justru itulah yang membuat Anda unik. Orang kalau lagi dipakai Tuhan udah pasti aneh, itu udah normal. Justru itu kenormalan kita ada di situ. Ya, kalau kita mikirin orang lain, aduh nggak enak nih sama kopilot saya udah ngasih izin, apalagi dia Muslim, toleransi dong. Apalagi tuh, guys cepetan dong. Kalau saya nggak berlaku aneh hari itu, mungkin saya juga udah nggak ada sekarang, gitu ya. Saya nggak ada. Tetapi justru karena ada pesan yang luar biasa itu, I try my best untuk menyelesaikan permintaan berdasarkan suara itu, saya percepat semua proses. Singkat cerita, 17.55 saya mundur, itu jadwal batik ya, 17.55. Bapak Ibu kalau dalam data, 17.55 itu tepat gempa mulai di utara ke arah selatan, ke arah airport saya. Saya posisinya di selatan terbang ke arah utara. Jadi jadwal Batik Air 17.55, jadwal gempa 17.55, saya tutup pintu 17.52, kemudian saya mulai mundur. Jadi Bapak Ibu harus tahu saya tidak take off 3 menit lebih cepat. Tidak. Saya cuma tutup pintu, mundur, nyalain mesin, ke arah masuk ke dalam landasan pacu. Jadi singkat cerita take off ya, sebetulnya revelation-nya banyak. Take off, pada saat take off, gempanya datang. Mulai tremor. Nah, perjalanan saya jalan itu intensitasnya mulai naik dari mungkin 3, 4, 5, 6, ya kan dia 7,7 skala Richter. Di skala 6, kalau saya tanya sama ahli, karena ahli dari seluruh dunia datang ke Palu mau ketemu sama saya, karena saya yang mempunyai dokumen tentang kejadian Palu kemarin yang saya abadikan dari pesawat. Saya tanya, guys, beton atau aspal itu mulai pecah kira-kira di skala berapa? Skala 6 gitu. Jadi waktu saya berjalan di landasan pacu itu skalanya mulai dari 3, 4, 5, 6. Nah mulai itu landasan di belakang saya sepanjang 300 sampai 500 meter pecah. Ada yang dalamnya 1,5, ada 1,8 ya. Lebarnya kurang lebih sebadan saya gini. Saya pun bisa masuk karena saya ada penelitian di landasan. Itu yang saya alami pada saat saya take off. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ngikutin cerita ini, gempanya datang dari depan saya menghadap ke sana, gempanya datang dari depan ke arah saya dari posisi ini menuju ke sana. Ketemulah, ini pesawat saya, ini gempanya. Secara logika Bapak Ibu, ini yang luar biasa dari Tuhan. Harusnya menurut ahli dan menurut orang awam, kalau gempanya datang dari depan, nabrak Palu, nabrak airport, nabrak landasan saya, yang harusnya jebol itu adalah landasan depan saya. Tetapi ini Tuhanmu ini luar biasa cerdas, luar biasa kreatif ya. Dia bisa membuat yang jebol itu belakang landasan saya. Kalau itu yang jebol itu depan saya sudah nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, di belakang saya, di belakang landasan saya, sepanjang 7 sampai 8 km, itu terjadi likuifaksi tanah yang bergeser dengan kecepatan tinggi, dari 0 sampai 3 km, ada yang 0 sampai 4 km, Petobo, Jono Oge, Langaleso, itu semua di belakang landasan saya. Itu hancur total, 6.000 orang dikubur hidup-hidup di belakang landasan saya. Bagaimana mungkin Tuhan menjaga landasan bagian depan yang kena impact pertama oleh gempa? Wow, itu bagi saya it's just amazing. Tuhan itu setia. Dan saya, kalau Bapak Ibu nanti lihat presentasinya, Pendeta Billy dan beberapa teman di sini pernah lihat kesaksian saya, itu tepat di 18 waktu lokal ya, 18.02 detik 44, itu skalanya puncak 7,7. Saya mulai kena gempanya, mulai take off, 18.02 detik 40. Ada beda 4 detik Bapak Ibu. Tetapi 4 detik itu adalah proses pesawat take off. Pesawat take off tuh roda depannya naik dulu. Dibutuhkan 3 detik sampai 4 detik untuk roda belakang
benar-benar lepas landas. Jadi detik 41, 42, 43, 44 setengah, mungkin 43 setengah saya lepas landas. Disitulah saya kena 7,7 skala Richter. Ya, singkat cerita saya lepas, saya nggak tahu apa-apa, saya cuma ngerasain goncangan aja. Semua angka 7 muncul. 7 tsunami, 7 tanah longsor mengakibatkan tsunami. Skalanya 7,7, epicentrumnya 77 km dari Palu. Kemudian nubuatan di Facebook saya, nanti sekelas 7 skala Richter, tsunami, tanah longsor. Itu ada di Facebook. Dari jam 17.55, saya take off 18.02. Berapa menit? 7 menit. Tinggi gelombangnya di utara, 7 meter. Ya, di Alkitab, Wahyu 11 ayat 13, sampai sekarang orang yang meninggal kurang lebih 7.000 orang. 7 distrik di daerah Sigi hancur. Ya, semua angka 7 muncul. Termasuk saya dipindah ke Lion secara paksa bulan Februari. Saya mengerjakan Palu bulan September. 7 bulan kemudian. Ini bukan coincidence, ini bukan apa-apa. Saya kasih permainan angka lagi tentang coincidence. Kalau orang bilang ini coincidence, oke. 2018, usia saya 44 tahun. Pada saat saya bulan Maret, saya berulang tahun, kan saya dipindah ke Lion Februari. Saya ulang tahun di bulan Maret, jadinya 44. Di situ saya takut banget dengan namanya angka 4. Kenapa? Kata orang Chinese, angka 4 adalah angka yang paling indah, paling hoki, menguntungkan, dan sangat bagus ya. Enggak ya, kebalik ya. Angka 4 kursi dibalik, sakit, bangkrut, menderita, bokeh, sampai mati lah gitu ya. Siak kan gitu kan, sial pokoknya angka 4. Hari itu saya bilang sama mama, kok saya ulang tahun, kerja saya di Lion. Oh Tuhan, usia 44, 4-nya 2 lagi, kerjanya di Lion. Saya kerjanya di International Airline, nggak pernah kerja di airline jelek. Ada apa? Wah, bawaannya udah nggak jelas deh. Saya bilang sama mama, kamu nggak boleh percaya dengan angka Feng Shui, begitu nggak boleh percaya. Enggak, kamu punya Tuhan gitu. Akhirnya saya menjalani kehidupan saya dengan hati-hati. Itu 2018. Segala apa yang saya khawatirkan, listen carefully, dengar baik-baik. Dijawab sama Tuhan. Gempa dahsyatnya di detik 44. Menurut data nanti harusnya ada presentasinya, Pak Pendeta Billy sudah lihat kemarin di gereja. Di detik 40 saya baru mulai take off. Saya dikasih waktu spasi 4 detik untuk ketemu 7,7 skala Richter. Dan itu proses yang harus saya jalani. Detik pertama 3 derajat, detik kedua 6 derajat, detik ketiga 9 derajat. Pesawat saya belum mengangkat total, rodanya masih di landasan. 3,5 detik baru saya mulai lepas landas. Disitulah saya ketemu roda belakang saya dengan 7,7. Apakah kebetulan usia saya 44, gempanya 40 detik 44, saya mulai take off detik 40, saya dikasih waktu 4 detik to escape my death, untuk lari dari kematian saya. God has proven kesetiaannya di dalam hidupmu dan saya. It's just amazing. Nanti kalau lihat datanya lebih ngeri lagi. Ya, sementara itu dulu kesaksian tentang Palu dan firman hari ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih, luar biasa. Belum pada ngantuk ya, kasih Tuhan. Sangat memberkati, firman-Nya Pada juga. ngantuk semua ya? Iya, Enggak, Pak, enggak ngantuk. Oh, siap. Ojo ngapusi pendeta nek ngantuk. Saya mau tanya sih, tak tanyakan itu saya bingung sendiri angka 44. Orang-orang Cina itu angka 4 di kampung saya ini nih Pak, di rumah saya juga ada angka 4 Pak. Jadi angka 4 dilompati jadi 5. Tidak ada Pak di sini angka 4. Itu maksudnya apa saja sendiri? Tidak mudeng atau itu hoki orang Chinese atau memang angka tidak keberuntungan? Kalau dulu saya tahunya angka 13. Lah sekarang kalau di kampung saya ini angka 4. Dan Bapak juga, karena menurut saya itu kita sebetulnya anak Tuhan, betul kata Mama. Dan saya percaya angka itu karena selalu berpikir positif yang tidak baik, terjadilah yang tidak baik.
Sebab itu kita tuh harus berpikiran yang baik terjadi yang baik, Pak. Nah, itu Bapak sudah ketakutan dengan angka 4, maka itu terjadi menurut saya seperti itu, Pak. Jadi pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar gitu, Pak. Jangan percaya semua angka menurut saya itu baik, Pak. Menurut saya tidak ada angka jelek ya Tuhan. Nanti kalau hitung-hitungan 1, 2, 3, 5 kan ya lucu, Pak. 4-nya kemana, ya kan? 4 tambah 4 berapa? 6 tambah 2 berapa? Gitu kan tetap ada 4-4-nya, Pak. Lah, menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya, Bapak seorang pendeta sudah pintar, bukan saya. Tidak usah percaya dengan angka seperti itu. Maka itu memang Tuhan sudah diberikan terjadi. Pikirkanlah yang baik-baik, Iya, terima kasih. kumpul dengan orang-orang yang baik-baik, perkataan yang baik. Ya, terima kasih. Ya, silakan mungkin Ya, setiap orang silakan hambanya. ya, benar banget Bu, benar banget. Jadi setelah kejadian itu, angka 4 menjadi angka favorit. Menurut Feng Shui, menurut Chinese memang apes banget tuh angka 4. Ya. Tetapi kalau Anda buka bahasa Ibrani itu dalet, itu bicara tentang kekuatan, stabilitas. Kalau kita baca di Google ya, itu bicara tentang melambangkan pintu, stabilitas, bumi atau alam semesta dan kelengkapan. Itu ada tuh. Justru malah 4 itu kalau di pesawat atau di lift-lift kan nggak ada ya. Tapi bagi saya sekarang sudah nggak main angka kok. Hidup saya tidak ditentukan oleh dunia. Hidup saya ditentukan oleh perkataan Tuhan ya. Jadi angka 13. Nah, jadi justru dari pengalaman ini Tuhan menjawab apa yang menjadi keraguan. Bukan justru saya makin tidak percaya, justru saya percaya sama Tuhan gitu loh. Jadi justru ini pelajaran yang sangat bagus. Waktu itu saya terpengaruh dengan dunia, itulah ya. Tapi justru Tuhan, saya mengalami perjalanan hidup bersama Tuhan di mana Dia langsung menjawab. Apa yang kamu ragukan, saya buktikan bahwa saya menyertai kamu luar biasa. Itu sih Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bu Susan, silakan kalau mau menanggapin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih sebelumnya untuk hambanya, Pendeta Kapten Riko Seta. Luar biasa ya, kekasih Tuhan. Kita boleh mendengarkan dari awal pengajarannya sangat mendalam, kekasih Tuhan. Jadi emang butuh konsentrasi, kekasih Tuhan. Kalau malam mungkin agak ngantuk ya. Dan satu hal tadi katakan mengenai angka ya, bermain angka. Itu biasanya permainan orang-orang profetik itu, Bu Kristina. Ya, dalam orang profetik itu percaya seperti itu. Dan emang sekarang ini tidak digunakan lagi angka 4, angka 13 ya. Kalau menurut Feng Shui tadi katakan si, ya, Iolsan si, itu angka mati. Benar ya, kekasih Tuhan. Jadi mereka kebanyakan karena secara umum, mereka tidak mau menggunakan. Tapi ketika hidup kita diperbarui, kita nggak bermain angka lagi, kekasih Tuhan. Semua angka katakan Bu Kristina, semua hari itu baik. Ya, tapi kekasih Tuhan, karena kita hidup masih memiliki hidup di dunia ya, alam semesta itu berkaitan kekasih Tuhan. Nah itu mungkin nanti dipelajari oleh orang-orang profetik ya. Orang profetik itu biasanya seperti itu, kasih Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk hambanya dan saya percaya kekasih Tuhan sudah dibekali ya, kesaksian sangat luar biasa. Ini emang mungkin nggak cukup waktu, betul ya kekasih Tuhan. Jadi kalau kita mau dengarkan lebih baik lebih awal jam 7 mungkin kasih Tuhan. Karena besok ada yang sudah kerja ini kekasih Tuhan ya. Sekali lagi hambanya saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Billy ya. Terima kasih yang sudah memberikan kita satu hal kekasih Tuhan untuk hidup ini mengenal Tuhan. Bukan rutinitas. Tapi kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti itu ya kekasih Tuhan. Apa yang kita lakukan besok kita tetap on fire kekasih Tuhan. Dan hari ini kekasih Tuhan kita memasuki doa puasa Esther ya. Sudah mulai puasa Esther. Bagi yang ingin bergabung silakan. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan jangan memaksa. Ingat ya sekali lagi ya kekasih Tuhan. Kita mau belajar. Jadi jangan bukan sok-sok mau jadi. Oh karena kita punya masalah supaya dijawab Tuhan. Enggak kekasih Tuhan. Kita belajar puasa ini untuk merendahkan hati kita. Karakter kita diperbarui kekasih Tuhan. Yang suka marah-marah. Ayo belajar untuk banyak diam di puasa ini. Oke ya kekasih Tuhan. Sekali lagi kekasih Tuhan kita akan tutup. Saya mohon hambanya untuk boleh berdoa penutup.
dan doa berkat sekalian ya. Silakan Pak. Aku ya. Ya Pak, doa penutup sama berkat. Nah, itu ada pendeta Billy. Bagi-bagi tugas. Dulu Pak, Nggak minum apa-apa, dulu diborong Pak. aja Pak. Pak, Boleh minum ya Pak dulu Borong beda Billy ya. kehausan Silakan. Pak. Hah? Minum dulu Pak, beda kehausan. Tahun Tapi ombe kekurangan. Bu. Aman. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih The Great King, King Jesus. Kami mengucap syukur karena kami boleh tidak hanya mengenal Kristus secara pribadi, tetapi yang sangat luar biasa kami boleh dihidupi dan kami boleh menghidupi Kristus di dalam kehidupan kami sehingga kami mengalami kesatuan menurut Yohanes 17 ayat 21, 22 dan 23 di mana Engkau menetapkan untuk kami menjadi satu bagian daripada Kristus Yesus, bagian daripada ilahi itu sendiri. Kami mengucap syukur Bapa. Malam hari ini setiap firman yang ditabur, setiap firman yang diperkatakan tidak akan sia-sia tetapi akan mengerjakan seluruh isi hati Tuhan. Seluruh pikiran Tuhan itu ada dalam benak kami karena kami tahu kami memberi diri sebagai bejana di mana Tuhan percayakan hati Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami ini benar-benar tersentralisasi terhadap pemikiran, pikiran, perasaan, ya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah itu yang menjadi kehidupan kami, bukan karena sesuatu ketaatan, tetapi kami paham betul bahwa kami memang dirancang untuk menghasilkan kebenaran itu. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah buat di kayu salib, sungguh Engkau luar biasa. Kami serahkan persekutuan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, setiap orang yang terlibat di dalamnya, satu demi satu, kami percaya, kami nggak khawatir terhadap apa yang mereka harus hidupi di dalam dunia. Bapa, biarlah gambaran Kristus malam hari ini benar-benar nyata di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Setiap orang yang ketemu dengan kami, berjumpa dengan kami, mereka boleh melihat Kristus itu nyata, mereka boleh merasakan kasih Kristus itu benar-benar hidup, bukan agama, bukan spiritual, bukan rutinitas, bukan hanya performance religius atau apapun Tuhan, tetapi benar-benar kasih yang mulia, kekudusan Tuhan itu yang dirasakan banyak orang, bahwa kami memang benar-benar adalah warga kerajaan sorga, pewaris kerajaan sorga. Bapa, kami serahkan semua persekutuan ini dalam tangan Tuhan, kami naikkan ucapan syukur di atasnya. Mari saudara-saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah segala pengurapan ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sungguh kuat, sungguh luar biasa, bertumbuh di atas dasar firman, dasar Kristus, berkembang penuh ke dalam keserupaan dan kepenuhan Kristus, kepenuhan ilahi di dalam hidupmu. Tidak ada yang dapat menggeser, memindahkan engkau, menggoncang engkau di dalam hidup ini karena engkau memiliki sauh yang kuat di dalam Kristus Yesus, karena engkau adalah bagian daripada Kristus Yesus itu. Terimalah segala firman itu, renungkan, lakukan, nyatakan dan hasilkan buah menurut buah yang Yesus Kristus kerjakan dan menghasilkan kemuliaan bagi Bapa di surga. Terimalah semua pengurapan ini dari tempat yang maha tinggi. Engkau yang telah diberkati bersama saya katakan amin. Amin. Kita akan pujikan terakhir kekasih Tuhan, doa Yabes yuk. Terima kasih Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah Aku makasih. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk kekasih Tuhan yang malam ini sudah bergabung. Dan kekasih Tuhan besok kita ada ya tetap setiap hari. Mulai Senin sampai Sabtu. Jam 9 malam kekasih Tuhan. Dengan link yang sama. Jadi kekasih Tuhan kalau mau ikut bergabung silakan ya. Linknya sama. Passwordnya juga sama kekasih Tuhan. Senin sampai Sabtu. Oke kekasih Tuhan. Kita akan istirahat. Sebelum kita mengakhiri. Kita akan buka ya speaker kita, katakan sama-sama untuk terima kasih untuk hambanya Pastor Pendeta Kapten Rico Retseta. Oke, 1, 2, 3, silakan. Terima kasih Pastor pada hamba namanya, kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati.